Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Mutiara Musin dengan NPM 20110600045. Saya dari kelas C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama hingga jutaan tahun untuk berubah dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses yaitu variasi, produksi, dan seleksi. Berdasarkan arah, evolusi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama evolusi progresif, kedua evolusi regresif atau retrogresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang kemungkinan dapat bertahan hidup atau survival, misalnya evolusi yang terjadi pada burung finch. Evolusi regresif atau retrogresif adalah evolusi yang kemungkinan menjadi punah. Misalnya evolusi dinosaurus, kepunahan tidak hanya terjadi karena semakin mundurnya struktur dan fungsi, tetapi dapat pula terjadi karena perkembangan struktur yang melebihi proporsinya. Misalnya pada rusa purba atau Megaloceros pada masa tertier. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Yang kedua, mikroevolusi adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi, gen, atau kromosom. Selanjutnya, berdasarkan hasil akhir evolusi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, evolusi divergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Yang kedua, evolusi konvergen. Evolusi konvergen, proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama. Misalnya ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat, tetapi itu termasuk dalam Pisces, sedangkan ikan lumba-lumba termasuk dalam mamalia. Sejarah evolusi. Yang pertama, teori resolusi Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Teori pemilihan yang dikemukakannya dikenal dengan teori abigonesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama kali di bumi adalah benda mati atau tak hidup yang terjadi secara spontan, misalnya ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, dan belatung yang dihasilkan dari daging yang membusuk. Prinsipnya, teori Aristoteles menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup dan habitatnya dari akar sederhana menuju tahapan yang rumit. Yang kedua, teori pemulihan Empedokles 495-435 sebelum Masehi. Seorang filosof Yunani yang menyetujui kehidupannya yang berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi yang terjadi dengan dimulainya peran hidup yang kemudian berkembang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam. Yang ketiga, teori komunikasi Anaximander 500 sebelum Masehi. Sama berbicara dengan Aristoteles, Anaximander juga seorang filosof asal Yunani. Di dalam teorinya, ia menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup yang mirip dengan ikan dan sedang memperbaiki prosesnya. Yang keempat, teori pemulihan Count de Buffon 1707 sampai 1788. Buffon menganjurkan bahwasanya melibatkan variasi-variasi yang terjadi karena variasi alam sekitarnya yang diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Teori yang kelima, teori evolusi Erasmus Darwin 1731 sampai 1802. Erasmus Darwin merupakan tokoh berkebangsaan Inggris yang membantah teori tentang Lamarck dalam bukunya yang berjudul Zoonamia.
Dalam teorinya, ia mengemukakan tentang yang terjadi karena bagian fungsional terhadap rangsangan yang diwariskan. Teori yang keenam, teori pemulihan Giorgio Cuvier 1769 sampai 1832. Cuvier tidak memberikan kontribusi tentangnya. Hanya saja Cuvier mendukung teori catatan tropisme yang menyatakan bahwa perencanaan hidup setiap sastra terbentuk akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kemarau panjang. Jika sastra lenyap oleh bencana, akan muncul sastra baru dengan hidup yang baru, yang berpindah dari daerah lain. Dari fosil hasil temuannya, Cuvier dapat menemukan makhluk hidup di lapisan bumi paling atas akan sangat berbeda dengan makhluk hidup di lapisan bumi terbawah. Teori yang ketujuh, pemulihan Sir Charles Lyell 1797 sampai 1875. Lyell merupakan penelitian dari Skotlandia yang mengemukakan pendapatnya tentang pembahasan dalam buku Prinsip-prinsip Geologi. Ia menyatakan bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Teori yang kedelapan, teori pemulihan Jean-Baptiste de Lamarck 1744-1892 menjelaskan bahwasanya perkembangan hidup merupakan tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada pada puncak perkembangan tersebut. Dalam artian, tidak akan ada lagi koleksi hidup yang akan muncul dan tergantungan dari koleksi lebih tinggi pada masa yang akan datang. Lamarck mengemukakan pendapatnya tentang menyetujui dan terdiri dari atas 3 poin, yaitu pertama, lingkungan memiliki kepentingan pada ciri sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan keturunannya. Yang ketiga, organ sering digunakan akan tumbuh besar, dan organ yang jarang digunakan akan berkurang, menyusut atau pendek. Contoh yang diberikan Lamarck yaitu jerapah. Teori Lamarck ditentang oleh Erasmus. Erasmus beranggapan bahwa leher jerapah ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Sekian, terima kasih.